Apa dong yang harus kita kampanyekan teman-teman sekalian? Yang kita kampanyekan adalah apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Apa yang mau kita fokuskan? Mau membuat masyarakat Indonesia sehat atau sibuk hanya menganalisa kesakitan? Nah, yang terjadi hari ini di Indonesia kalau saya lihat, kebijakannya adalah lebih kepada sibuk untuk menganalisa kegelapan, padahal yang diharapkan adalah penerangan. Sibuk ingin menganalisa kegagalan, tapi yang diharapkan kesuksesan. Sibuk menganalisa sakit. Jadi sibuknya ngurusin sakit. Tapi kepengennya masyarakatnya sehat. Bisa hal itu terjadi? Apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Kualitas diri kita adalah kualitas pertanyaan kita. Pertanyaan itu akan mengarahkan kita kepada jawaban yang nanti akan menjadi motivasi bagi kita. Motivasi apa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa untuk membuat negara yang menjadi sehat dan kuat? Yaitu adalah, yuk, kenapa nggak kita kampanye yang namanya ketimbang daripada kehebatan sebuah kesakitan, kenapa nggak kita berfokus pada kehebatan tubuh manusia? Kenapa nggak kampanye bagaimana how to boost our immune system? Bagaimana caranya membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat? Bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia bisa punya akses untuk berolahraga lebih baik? Bagaimana caranya masyarakat Indonesia bisa punya akses untuk bisa punya makanan-makanan sehat yang lebih baik? Bahkan subsidi-subsidi itu bisa diberikan kepada subsidi bagi kegiatan-kegiatan usaha yang ikut mengarahkan masyarakat untuk bisa jadi sehat. Uniknya hari ini bahkan sarana fasilitas kesehatan justru bukan ada di institusi kesehatan atau misalnya institusi olahraga, tapi yang ada hari ini bahkan adanya malah di institusi pariwisata gitu. Nah, itu bisa menjadi satu evaluasi lagi untuk kembali di satu sisi kita negara memiliki satu itikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan melalui program jaminan kesehatan nasional. Tapi karena ketidakpedulian masyarakatnya akan kesehatan, akhirnya negaranya bisa defisit dan nanti bisa bangkrut kan. Nah, jadi negara membutuhkan peran serta masyarakat untuk menjaga kesehatannya, maka negara juga harus memfasilitasi dengan baik. Bukan kebalikannya, justru yang terjadi hari ini ketika orang ingin berusaha untuk sehat atau ingin melakukan berbagai kegiatan aktivitas usaha yang menyehatkan, tapi justru malah jadi mengalami kesulitan karena berbagai hal. Jadi saya rasa menyenangkan kalau seandainya misalnya nanti ke depannya ini bisa dievaluasi kembali bersama-sama. Yang sudah baik kita pertahankan, yang kurang-kurang itu tadi yuk kita lakukan. Begitupun juga dengan yang namanya reward ini sendiri teman-teman sekalian, ya. Reward kadang-kadang diberikan kepada siapa? Justru diberikan kepada yang sakit. Yang sakit dibantu sama negara, dibantu sama pemerintah, dibantu sama perusahaan. Tapi justru teman-teman kita, masyarakat yang selama ini sehat, justru nggak pernah diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada kecantikan, kepada kegantengan, kecerdasan, diberikan kepada yang hebat nyanyi atau yang hebat bertalenta, penampilan dan sebagainya. Tapi dalam hal yang sehat nggak pernah ada penghargaan buat orang yang sehat. Kenapa nggak kita jadikan justru penghargaan itu diberikan kepada justru masyarakat, pribadi, orang-orang yang memang menjaga kesehatannya. Sehingga dengan demikian akhirnya terjadi sebuah perubahan cara pandang. Sebagai contoh paling gampang sederhana misalnya, kita buat penghargaan diberikan kepada misalnya kabupaten atau kecamatan gitu, atau bahkan provinsi tersehat di Indonesia dengan menggunakan indikator-indikator. Salah satunya adalah indikatornya misalnya gitu ya, klaim BPJS Kesehatan yang memang rendah di sana, pada saat itu kita bisa melihat, oh ternyata benar ya, yang sakit angkanya semakin hari semakin dikit karena kegiatan promotif dan preventifnya lebih diutamakan. Dan pada saat itulah kita berikan sebuah penghargaan yang memberikan motivasi, boosting motivasi, sehingga akhirnya masing-masing berlomba-lomba ingin membuktikan bahwa lihat loh, kita menjadi sebuah kabupaten atau menjadi satu tempat provinsi yang paling sehat gitu ya. Nah, dengan provinsi yang sehat nanti insentifnya akan diberikan dengan apa? Mungkin bisa dengan berbagai cara ya. Apakah dengan bantuan sosialnya yang mungkin lebih ditingkatkan, apakah juga berhubungan dengan anggaran pendapatan belanjanya, karena ketika sehat itu, kembali lagi masyarakatnya sehat, bangsanya menjadi kuat. Ketika masyarakatnya sehat, kabupaten yang provinsinya menjadi lebih hebat, terutama kalau berbicara yang namanya sama, kalau kita membuat satu konsep dalam hal keuangan, karyawan sehat, perusahaannya kan jadi kuat. Kenapa? Karena karyawannya
dia performanya akan optimal, dia akan lebih produktif lagi, sehingga kualitas daripada performa kerja sebuah perusahaan dalam hal ini yaitu negaranya akan lebih optimal. Pahami ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekedar saja tadi masukannya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini sedikit mungkin ada masukan buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bersama-sama yuk bergandengan tangan, kita bangun Indonesia yang lebih sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih.